surat 3 ayat 35. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Ya. Jadi istri Imran bernazar, berketetapan. Dalam hukum Islam, setiap nazar itu wajib dilaksanakan. Jadi tidak sembarangan mengucapkan sebuah nazar kecuali kita mampu untuk melakukannya. Di sini istri Imran menazarkan kalau anaknya laki-laki, dia akan menempatkan anak itu di Baitul Maqdis, di mihrabnya yang ada di Baitul Maqdis. Ternyata anak yang dilahirkan itu adalah perempuan. Jadi istri Imran yang anak laki-laki, yang terlahir ternyata anak perempuan. Kita baca ayat 36. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada Engkau daripada syaitan yang terkutuk." Ya. Tidak sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Ya, kalau anak perempuan simbol dari perasaan. Kalau anak laki-laki bermakna kesadaran. Kita sudah pernah bahas Fir'aun membunuh anak yang laki-laki, membiarkan hidup anak yang perempuan. Artinya Fir'aun atau keegoan yang ada pada diri kita itu melahirkan perasaan dan menghilangkan kesadaran. Baitul Maqdis atau makamnya Zakaria sama dengan makamnya Daud. Di sini, ternyata dikatakan di situ dia sebagai anak perempuan. Jadi kalau dalam cerita kemarin diceritakan perkembangan antara Zakaria dengan Yahya, Yahya ditempatkan di sini dia laki-laki. Pada kisah antara Yahya dengan Zakaria. Kalau jiwa dengan tubuh, maka tubuh itu adalah perempuan, jiwa itu laki-laki. Yang ditunjuk di sini jiwa adalah perempuan karena yang mau dicerita ruh ini laki-laki. Jadi ya, berkali-kali saya ingatkan, jangan kaku dalam memahami perumpamaan. Jangan kaku. Lihat situasinya seperti apa, situasi konteks kalimatnya, ya, apa yang mau dicerita. Ya. Makanya, ya, ternyata yang terlahir adalah anak perempuan. Allah katakan anak perempuan tidak sama dengan anak laki-laki. Kemudian istri Imran berkata, "Aku mohon perlindungan dari Engkau terhadap anak ini supaya dia tidak diganggu oleh setan." Kenapa? Karena berada di wilayah sasaran was-was dari setan.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sasaran waswas dari setan, dan anak itu ditinggalkan di situ. Anak perempuan itu ditinggalkan di situ. Jadi istri Imran bermohon kepada Allah, lindungi dia dari gangguan setan yang terkutuk. Karena tempatnya di wilayah setan, di wilayah sasaran was-was dari setan. Kemudian di tempatnya ini, di mihrabnya ini, ya, setiap kali Zakaria masuk di mihrab itu didapatinya makanan. Ditanyakan kepada Maryam, dari mana makanan ini? Dan ini langsung dari Allah. Ini makanan dari Allah. Kita baca ayat berikutnya, ayat 37. Maka Tuhannya menerimanya dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, dia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Ya, mari kita lihat pada mikronya, ya, pada diri kita. Ada makanan langsung dari, ada makanan dari Allah, ya. Ada makanan dari Allah, tidak bisa dikatakan langsung. Ada makanan dari Allah di wilayah mihrab ini. Bagaimana peristiwa datangnya makanan itu, ya? Kenapa tiba-tiba langsung ada makanan di situ? Pertanyaan pertama, makanan apa itu kira-kira? Dikatakan makanan dari surga. Supaya rotika, buah-buahan kah? Sayur mayur. Kembali kita baca surat 42 ayat 52. Jadi andalan juga ini, surah 42 ayat 52. Selain surah 4 ayat 1. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka dzalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah aku wahyukan kepadamu ruh yang diwahyukan kepadamu. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Tetapi aku jadikan ruh itu nur atau cahaya. Ruh atau cahaya. Cahaya inilah yang masuk ke wilayah dada, ya, kalbu hati. Itulah makanannya Maryam. Jadi bukan makanan, ya, mungkin kejadian yang sebenarnya saya katakan mungkin. Kenapa saya katakan mungkin? Tidak ada di antara kita yang hadir pada waktu itu. Ketika Zakaria masuk ke wilayahnya, ke tempatnya Maryam, dia dapat di situ makanan. Yang bisa masuk di situ tidak boleh orang lain selain Zakaria. Jadi tidak ada saksi.
Di dalam Al-Quran dikatakan setiap kali Zakaria masuk ke situ didapatinya makanan. Jadi itu difilmkan, ternyata makanan betul ya dalam filmnya. Tapi ingat ini bahasa kode, bahasa ayat, tanda, kiasan. Makanan yang ada di situ adalah makanannya jiwa. Makanan jiwa, supaya jiwa juga hidup. Ya, supaya jiwa juga hidup. Jadi peristiwa datangnya makanan adalah ruh dirubah menjadi nur, cahaya, lalu cahaya itu masuk ke dalam hati. Nah, itu makanannya. Ya. Jadi dari awalnya kita berada dalam kezaliman dan kebodohan, jadi ada lagi titik terendahnya ini di bawah dada ini, kita berangkatnya dari sini, titik kezaliman dan kebodohan atau kegelapan. Ada titik terendah namanya titik kezaliman. Zolim itu sama dengan gelap. Zulumat gelap. Zolim tidak ada cahaya. Di sini awalnya, ya. Kemudian kita akan berangkat ke sana. Di sini baru mendapatkan cahaya. Cahaya dari atas, dari ruh, dari alamnya ruh, dirubah menjadi nur. Nur itu masuk ke dalam hati. Nanti sudah berada di sini, baru kita ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus didapat nanti sudah masuk ke wilayah dada. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalau jalan dari titik kegelapan, zulumat kepada cahaya, itu disebut dengan subulus salam, jalan keselamatan. Kita baca surat 5 ayat 16 atau 14 ayat 1 dulu kita baca. Surat 14 ayat 1. Kemudian surat 5 ayat 16. Alif Lam Ra yang kami turun. Alif Lam Ra ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ya. Alif Lam Ra. Ada kitab yang dengan kitab itu kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan, zalim dan bodoh, zulumat, kepada cahaya, minaz zulumat ila nur, kemudian menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi. Jadi dengan kitab itu kamu diantar dari kegelapan, minaz zulumat ila nur. Yang dikatakan menuju jalan. Kita baca surat 5 ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti peredarannya ke jalan keselamatan. Ya, itu namanya subulus salam. Allah tunjukkan dulu perjalanan ini, ya. Ke jalan keselamatan ditunjukkan dulu ini melalui kitab itu. Kemudian lanjut, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. ya.
Dengan kitab itu dia keluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya, kemudian ditunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Jadi sampai ke sini di wilayah dada ditunjukkan jalan yang lurus. Artinya kalau kita sampai kepada nur, sampai kepada cahaya, masih bisa salah jalan, masih bisa salah jalan. Kita bisa betul jalan kalau sudah ketemu yang namanya ruh. Karena nur tadi bersumber dari ruh. Ruh dirubah menjadi nur, nur masuk ke dalam hati. Jadi kita berjalan dari tempat terendah yang bawah diangkat sampai kepada hati, di situ ada nur. Di situ ditunjukkan jalan supaya menuju ruh. Nanti sudah mendapatkan ruh, baru dikatakan punya iman yang sejati. Surat 3 ayat 55. Surat 3 ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepadaku lah kembali, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu perselisihkan padanya. Ya, yang kita garis bawahi adalah ya Isa disucikan, kemudian pengikut Isa berada di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Berarti tidak ada pengikut Isa yang kafir sampai hari kematiannya. Ya. Pengikut Isa artinya kita sudah mendapatkan ruh atau hakikat diri kita sendiri.